Eh, ini mohon maaf, filenya tidak. Oke. Ya, sudah terlihat PDF saya, mohon maaf, bukan ini, bukan PPT, PDF. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, mohon izin Pak Dr. Sapulan dan Pak Dr. Billy dan Bu Dr. Ana. Jadi hari ini teman-teman kita sharing saja ini ya terkait dengan pengalokasian aset ya di webinar kali ini, supporting activity dalam value chain ya. Jadi mengapa ini menjadi penting? Karena setiap kita mungkin saya harus share. Ya. Jadi kita awali bukan kampanye ini ya. Ini ada profil dari Sandiaga Uno. Dia kalau kita lihat profil asetnya yang dimiliki oleh Sandiaga Uno, ini saham 35% dan obligasi 30%. Sedangkan emas properti atau logam mulia itu dia hanya 10-12% ya. Dan cash ya, tentunya kita harus ada cash juga sebesar 18-20%. Ini profil aset yang dimiliki oleh Sandiaga Uno. Mungkin kita nanti bisa bercermin ya seberapa jauh aset kita gitu ya, atau bagaimana pengalokasian aset kita gitu ya. Jadi alokasi ini adalah penempatan sebuah dana ya ke dalam beberapa bentuk produk investasi di sini ya. Yang tujuannya adalah tentunya untuk mengurangi resiko ya. Jadi setiap investasi apapun itu pasti ada resikonya. Beberapa resiko kita pilih yang minimal gitu ya. Karena selama kita hidup kita kan punya harapan ya. Jadi ketika kita sekarang masih muda biasanya harapannya kan masih luas gitu ya, jangkauannya masih tinggi, pengen ini pengen itu gitu ya. Tapi ketika nanti seiring dengan pertambahan usia, pengalokasian aset akan berubah gitu ya. Jadi di sini kita awali dengan keputusan alokasi aset ya. Jadi setiap investor yang punya aset ya tentunya ya. Jadi dalam penentuan aset kita harus ada yang namanya planning ya. Jadi kalau kita lihat aset ini kan banyak ya, mungkin ada properti, mungkin ada emas, mungkin ada saham, mungkin ada obligasi dan seterusnya. Sekarang mungkin rekan-rekan mulai pada melek atau dengar tentang kripto ya, sebenarnya bukan, masih diperdebatkan, tapi kita tidak akan nyentuh, mungkin kalau kita diskusi lebih lanjut kita akan berdiskusi ya kalau ada. Nah ini tentunya ketika kita bicara investasi kita harus punya komitmen terhadap keuangan atau perencanaan keuangan ya. Jadi perencanaan keuangan ini sangat penting ketika kita mau berinvestasi ya. Jadi harus dibuat sebelum memutuskan investasi. Tentunya investasi biasanya jangka panjang ya. Mungkin kalau rekan-rekan bisa pahami, kita mengambil rumah kan sebenarnya resikonya tinggi, jangkanya panjang 15 tahun, ada yang mungkin di atas 10 tahun gitu ya. Tapi harus kita hadapi karena itu menjadi kebutuhan dan itu resiko apapun yang kita hadapi gitu ya. Jadi strategi pengalokasian aset ini sangat bergantung pada yang namanya komitmen keuangan ya, tujuan keuangan, kemudian batasan-batasan apa yang dimiliki dan juga kita harus punya panduan ya. Mungkin dalam arti secara luas kita sebutnya dengan literasi keuangan. Nah, dalam komitmen keuangan itu tentunya berbeda-beda tiap individu ya, kebutuhannya berbeda, kemudian mungkin juga usia berbeda, kemudian status keuangan yang dimiliki juga berbeda, rencana ke depan juga beda-beda, mungkin rencana ada yang misalkan ada di sini ada Mas Isman Mudi, mungkin rencana ke depan menikah, berarti kan kebutuhannya akan untuk menikah dulu gitu ya, atau mungkin Pak Warso mungkin kebutuhannya akan misalkan pengembangan usaha. Jadi tiap-tiap individu punya
komitmen keuangan yang berbeda dan disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Jadi masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting juga adalah para investor atau rekan-rekan tahu aversi terhadap resiko. Aversi ini adalah menyangkut kita seberapa berani kita menghadapi resiko. Kalau kalau saya sendiri adalah tipikal yang tidak menyukai resiko ya. Artinya bicara investasi yang resikonya rendah seperti itu ya. Kalau biasanya anak muda itu biasanya hajar bleh gitu ya. Jadi apapun dikejar. Jadi aversinya cenderung menyukai resiko gitu ya. Nah, mungkin sebelum investasi ya kita bicara investasi ada kondisi atau prakondisi yang harus dimiliki oleh seorang investor. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Mungkin sekarang diwajibkan ya setiap individu harus punya asuransi jiwa. Kemudian asuransi kesehatan itu PRA ya. Jadi sekarang asuransi kesehatan dikelola oleh pemerintah ya. Kalau dulu kan kita bebas memilih asuransinya swasta atau pemerintah. Tapi sekarang pemerintah mewajibkan gitu asuransi karena ini menjadi PRA ya, PRA investasi ya. Kemudian kita memiliki dana cadangan. Jadi dana cadangan ini biasanya ketika kita tidak bekerja kita masih bisa hidup dari cadangan tersebut. Nah, menurut para ahli, para praktisi barangkali ya, dana cadangan itu harus mengcover 6 bulan ya, 6 bulan ketika kita bekerja kita bisa survive sampai 6 bulan. Jadi harus ada dana cadangan ya. Jadi di sini dana cadangan berbeda-beda setiap individu dari siklus. Nanti kita lihat siklus investasi dari individu gitu ya, terkait dengan usia, terkait dengan mungkin dari usia 25 lah sampai katakanlah usia hidup seseorang itu diperkirakan menurut penelitian itu 85 rata-rata on average ya. Nah, di sini dalam siklus investasi ada 4 ya. Yang pertama fase akumulasi ya. Jadi dalam fase akumulasi ini biasanya diawali dengan mulai berkarir ya, mulai bekerja, mendapatkan income. Cuman planningnya masih jauh gitu ya. Misalkan kita pengen rumah, kita kemudian pengen punya dana ketika pensiun, kemudian kita pengen pendidikan anak-anak yang lebih baik gitu ya. Jadi di sini pada fase akumulasi ini sifatnya jangka panjang, tentunya kalau jangka panjang berarti risiko yang dihadapi juga tinggi gitu ya. Ini ciri khas dari fase akumulasi, biasanya usia-usia mulai bekerja ya 25 start ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase yang disebut dengan fase konsolidasi ya. Di dalam fase konsolidasi ini individu sudah mulai menapaki jenjang karir gitu ya, karir mapan lah gitu ya. Mungkin pernah dengar istilah life begin 40 ya, bahwa hidup ini dimulai dari 40 karena di usia mapan di 40 itu ya sudah memiliki aset, kemudian beberapa mungkin sudah melunasi utang-utangnya yang tadinya mengambil rumah sudah lunas gitu ya, kemudian pendidikan anak sudah selesai, jadi tanggung jawabnya sudah mulai berkurang tapi kita punya dana lebih gitu ya. Ini dalam fase konsolidasi ya. Jadi sama seperti di fase sebelumnya ya, akumulasi, di fase konsolidasi ini masih kita ingin karena masih muda kan 40-an ya, 35-40 untuk berinvestasi pada investasi-investasi yang resikonya tinggi gitu ya. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah fase penggunaan ya. Fase penggunaan ini biasanya kita sudah mulai mendekati masa-masa pensiun. Nah, masa pensiun ini kan karena kita sudah mempersiapkan dari kita muda, dari kita fase akumulasi, itu sudah investasi, dan ketika kita pensiun kita tinggal menikmati, istilahnya menikmati hasil dari investasi tersebut. Bayangkan rekan-rekan kalau kita tidak punya investasi ya. Pada saat kita usia pensiun, jadi kita kan
bisa bekerja lah, katakanlah itu tidak optimum gitu ya, bekerja bisa gitu ya. Cuman beda dengan waktu kita masih muda. Nah mungkin kalau misalkan kalau kita zaman dulu kan di kampung banyak anak banyak rezeki ya. Jadi yang memelihara kita ketika kita pensiun adalah anak. Tapi kondisi tersebut mungkin sudah berubah ya ketika kita sudah bekerja, kemudian anaknya mungkin banyak tapi misah-misah. Jadi anak tidak bisa memelihara gitu ya orang tuanya. Mungkin agak berbeda ya. Orang tua ditempatkan di katakanlah rumah manula gitu ya, dan itu sudah mulai wajar gitu ya. Mungkin ada beberapa yang masih gitu ya kalau di kampung-kampung. Nah di sini pada masa penggunaan ini sudah mulai beda arah ya. Misalkan kita bekerja tadinya dulu full time jadi pekerja, kemudian kita cari kerja yang paruh waktu atau kerja sebagai konsultan yang sebenarnya secara umum kalau kita sudah memiliki investasi untuk mengisi kegiatan istilahnya itu daripada nganggur, karena anak-anak sudah selesai, kemudian rumah sudah tidak ada cicilan lagi, jadi tinggal menikmati atau tinggal menggunakan. Nah di sini aktivitasnya mulai berkurang. Mungkin tidak kejar waktu dulu ya, waktu masih muda kita mengejar sampai mendapatkan ya katakanlah pindah sana pindah sini untuk mendapatkan income yang lebih gitu ya. Tapi di fase ini mulai menurun gitu ya. Dan yang terakhir di masa fase ini adalah fase gifting atau fase memberi. Nah, fase gifting ini biasanya kalau kita sudah tidak sudah usia 85-an ya gitu ya, 70 85 gitu ya. Kita sudah sudah settle lah, anak-anak sudah mandiri ya. Kemudian kita menikmati uang, biasanya kita memanfaatkan dana tersebut untuk mendirikan amal, kemudian memberikan bantuan keuangan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, ini di fase gifting di usia 85. Jadi ingat kata kuncinya dari investasi awal, kemudian kita balik lagi menggunakan investasi tersebut. Kalau secara umum ya, secara inilah yang kita sebut dengan yang namanya kita sebutnya siklus ya, siklus dari investasi yang dikategorikan berdasarkan usia ya. Jadi fase akumulasi, konsolidasi, dan juga fase penggunaan, dan juga fase gifting atau memberikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita mulai bekerja itu usia 25 lah ya. Kalau dulu mungkin ada yang SMA barangkali gitu ya. Kemudian di puncaknya di puncak karir ya 55 gitu ya, top karir 60, kemudian baru menurun lagi karena kita sudah pensiun gitu ya. Mungkin kalau di negara-negara lain ketika pensiun, misalkan di Singapura gitu ya, ketika pensiun itu diberdayakan, misalnya jadi tadinya CEO gitu ya, jadi tukang sapu di bandara gitu ya. Jadi lebih ke memanfaatkan waktu luang, dan secara income juga akan menurun kembali. Inilah yang kita sebut dengan siklus ya. Jadi semua ada batasnya ya. Ya kita tidak bisa greedy atau kita tidak bisa pengen sesuatu, pengen banyak gitu. Pasti ada batasnya. Di sini dibatasi oleh usia ya, dalam siklus investasi. Oke, nah untuk mencapai kesejahteraan dalam investasi tersebut, kita tentunya harus punya komitmen mencapai tadi ya, yang dari masa muda gitu ya, harus punya komitmen keuangan. Di sini komitmen keuangan ini terkait dengan resiko ya, resiko dalam berinvestasi. Di sini resiko yang paling rendah tentunya tabungan. Kalau resikonya paling tinggi di sini adalah mungkin saham gitu ya. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah investasi di saham, investasi di obligasi, yaitu paling menengah lah ya. Jadi high risk, high return. Kalau kita mau return tinggi ya tentunya risikonya juga tinggi. Ya, ini berlaku juga dalam investasi. Gitu ya. Nah kemudian setelah kita punya komitmen, kita tentunya harus
memeriksa keuangan saat ini ya. Jadi kita saat ini berapa dana kita, kemudian apa yang kita akan proyeksikan ke depan dana pensiun dana kita tersebut ya. Tentunya dana ini kan harus berkembang ya, harus berkembang dibandingkan dengan saat ini. Nah, ini prinsip dalam apa ya, investasi gitu ya, ada pengembangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah membentuk portofolio. Nah, ini portofolio ini kalau dalam keuangan ada yang kita bisa handle sendiri ya, atau kita bisa serahkan kepada manajer investasi. Manajer investasi contohnya adalah apa ya, dana apa ya, fund gitu ya, reksadana ya, bahasa Indonesia reksadana itu mengelola investasi. Sekarang di perbankan biasanya ada konsultan manajer investasi mengelola dana kita gitu ya. Mau berapa persen di saham, mau berapa persen di obligasi, mau berapa persen di pasar uang gitu ya. Itu tergantung dari perjanjian dengan kita gitu ya. Kemudian tanda tangan, kemudian baru ditanamkan dalam investasi sesuai dengan perjanjian ya. Nah, setelah itu baru kita membentuk portofolio ya. Portofolio ini sebenarnya simpel seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah punya ilmunya, kita bisa investasi sendiri atau kita bisa menyerahkannya pada manajer investasi ya. Mungkin di beberapa perbankan ada manajer investasi atau manajer risiko, biasanya di situ untuk bisa melihat, mungkin Pak Dr. Billy akan lebih detail kalau di perbankan ya. Nah, kemudian fase berikutnya tentunya adalah monitoring ya. Bukan fase. Monitoring ini adalah untuk memantau ya. Jadi karena tadi kita pelajari tiap usia itu punya tahap sendiri-sendiri, maka nih perlu monitoring apakah sesuai, apakah kita berubah gitu. Misalkan kalau dalam reksadana kan 1 tahun sekali kita bisa merevisi gitu ya. Mau sekarang ini 10% saham, katakanlah 90% obligasi. Saya mau ganti yang 90% saham, 10%-nya obligasi misalkan gitu ya. Jadi tergantung dari usia, kemudian tergantung dari kebutuhan. Jadi kita perlu adanya monitoring. Nah, kemudian ini secara teoretikal, jadi kita punya kebijakan dalam atau perencanaan keuangan, kemudian kita melakukan projection atau bagaimana finansial ke depan investasinya, kemudian bagaimana implementasinya, membentuk portofolio, kemudian kita monitoring. Ini siklus atau yang perlu dipantau atau perlu dilakukan di tiap-tiap proses ya. Ini kita di materi kalau misalkan manajemen keuangan adalah dalam proses manajemen portofolio ya. Nah, untuk membuat kebijakan tentunya kita harus punya kebijakan atau komitmen keuangan, kita harus punya tujuan investasi ya, tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian concern-nya apa yang kita punya, dari dana yang kita punya berapa gitu, itu akan berdampak ya. Kita harus punya tujuan investasi. Kalau kita tidak punya tujuan investasi, nah kita kehilangan arah nantinya ya. Jadi harus ada tujuan investasi ke depannya. Jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam membuat pernyataan kebijakan atau komitmen keuangan ya tentunya harus ada secara umum ya. Tujuan investasi adalah capital preservation atau melindungi, tujuannya adalah melindungi modal atau melindungi aset atau dana kita gitu ya. Ini jangka pendek ataupun kita melindungi dari inflasi, karena inflasi juga akan mempengaruhi nilai. Kalau dalam materi keuangan kita sebutnya time value of money, TMV ya, TVM, time value for money ya. Yang kedua adalah selain melindungi kapital adalah diharapkan kapital yang kita miliki atau dana yang kita miliki meningkat gitu ya. Jadi biasanya peningkatan ini tergantung dari investasinya gitu ya. Jenis investasi akan mempengaruhi ya. Jadi kalau investasi yang ingin tinggi gitu ya, apresiasinya atau peningkatannya ya saham, tapi resikonya juga tinggi. Biasanya
di blend ya untuk diversifikasi ya. Kemudian tujuan investasi yang berikutnya adalah kita harus melihat current income kita seberapa sih, yang jadi kita tidak greedy, kita tidak asal gitu ya. Jadi kita lihat income kita berapa, kemudian investasi apa yang cocok, kemudian kita ingin mengharapkan berapa total return yang ingin dicapai di masa depan ya. Jadi kita harus memprediksi ya, harus menghitung gitu ya. Jadi ada ilmunya tentang menghitung return yang kita terima gitu ya. Jadi dana kita tidak turun gitu ya, istilah dana kita meningkat gitu. Nah, ini beberapa contoh ya. Mungkin kalau misalkan kita sudah dari awal sudah memprediksi, misalkan kita tahun 2000 katakanlah misalkan masih muda nih, usia kita masih 25 tahun sekarang, atau 10 tahun lagi atau 10 tahun lagi contohnya, atau 15 tahun lagi kita haji. Nah, tentu kan dari sekarang ininya investasinya gitu ya, alokasikan gitu ya. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan, targetkan gitu ya, dalam tujuan investasi. Kalau investasinya ke arah situ gitu ya. Beda-beda ya. Jadi kebutuhannya akan berbeda-beda. Nah, di sini sebagai contoh saja, kalau misalkan kita mau investasi yang moderat atau yang agresif gitu ya. Mungkin kalau agresif kan kita cenderung ke, kalau di sini saham ya. Kalau misalkan kita mau moderat saja atau kita konservatif gitu ya, takut rugi atau takut kehilangan gitu ya, dan kita bisa memantau atau mengalokasikan dana kita ke obligasi. Obligasi ada obligasi pemerintah, obligasi swasta, banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencicipi peningkatan saham dan juga obligasi, kita mix ya. Ini ada mix misalkan 80-20, 70-30, 60-40 ini secara umumnya. Ini turunan dalam instrumen investasi. Nah, ini gambaran secara umum kalau kita investasi itu yang paling low adalah, atau paling rendah adalah kita miliki semua dalam bentuk cash ya. Tentunya return yang kita harapkan juga rendah ya. Misalnya kita di bank kan untuk inflasi aja tercover, sebenarnya bukan investasi, hanya untuk menyimpan saja gitu ya. Nah, di sini yang paling kalau kita kaitkan dengan waktu, di strategi 5 ini adalah 100% saham ya untuk jangka waktu lama gitu ya. Nah, kemudian kalau kita aversi, kita tidak terlalu menyukai risiko, yang ini ada strategi 1, 30% cash, 50% bond, bond itu obligasi ya, 20% stok itu adalah saham gitu ya. Atau terserah di sini di mix ya, atau sesuai dengan preferensi kita terhadap risiko atau aversi risiko, risk aversion. Nah, tentunya dalam investasi ini kita memiliki constraint atau hambatan, atau yang pertama atau apa ya sebutnya? Yang pertama adalah kita butuh likuiditas. Ketika kita butuh dana, kita harus ada. Nah, sebenarnya tanah itu tidak liquid. Ketika kita butuh misalnya buat bayar anak sekolah, kan kita bisa harus menjual dulu tanahnya gitu ya. Tapi kan tidak langsung dapat jadi cash gitu. Nah, ini kalau kita membutuhkan dana yang cepat, ya liquid ya, katakanlah obligasi misalkan ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang per tahun. Saham tiap saat kita bisa ambil gitu ya. Kemudian yang kedua adalah time horizon, artinya makin jangka waktunya makin lama, kita sebutnya makin tidak liquid, makin risiko juga makin tinggi gitu ya. Karena ya kalau saya sering menggunakan istilah kalau dalam kelas, biasanya kalau ada laki-laki menjanjikan kepada perempuan mau khitbah atau mau meminang gitu ya, istilahnya jangka waktunya 1 tahun ke depan. Nah, dalam 1 tahun itu bisa jadi berubah ketemu ada yang lebih menarik barangkali, atau ketemu yang lain, jadi resikonya lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan kita mending 1 bulan kita nikah gitu. Nah, itu berbeda, resikonya lebih rendah. Ini seperti itu ya gambarannya ya.
Nah, kemudian ada juga constraint yang berikutnya adalah adanya pajak ya. Pajak ini keharusan karena setiap pendapatan yang kita peroleh dipotong pajak itu sebagai warga negara pasti berkurang karena pajak. Nah, pajak ini yang juga menjadi menjadi hitungan ya, kita memiliki utang. Nah, utang itu pengurang pajak sebenarnya kalau dalam keuangan. Jadi setiap semua perusahaan hampir memiliki pajak karena memiliki utang. Mungkin kalau misalkan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan tukang bakso itu utang, kita bayar utang dulu, pajaknya kan berkurang. Tapi di Indonesia mungkin belum sampai pada UMKM yang kecil gitu ya. Tapi kedepannya mungkin pajak ini menjadi diwajibkan untuk semua, baik UMKM maupun yang industri-industri besar gitu ya. Dan yang berikutnya adalah adanya regulasi ya, regulasi dan legal ini kan perlu diperhatikan dan perlu juga dijalankan ya, karena kita hidup dalam negara kesatuan ya, jadi kita harus mematuhi semua aturan terkait dengan keuangan ya. Ini beberapa penelitian antara kebijakan dan juga return. Jadi kalau kita lihat, akademisi biasanya tahu ya 90%, artinya sangat-sangat kuat korelasi atau korelasi antara kebijakan pemerintah, kebijakan atau kebijakan diri sendiri ya, kebijakan return kita yang diperoleh dengan dana yang kita punyai gitu ya. Nah, mungkin ini sekelumit saja ya, nggak banyak. Misalkan di instrumen ada saham ya, kemudian ada emas, kemudian bisa reksadana di Allianz atau pendidikan atau unit link gitu ya, banyak sekali instrumen-instrumen investasi yang diberikan ya. Kemudian mungkin nanti ada kripto ini masih hot ya kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah mulai mereda ya. Mungkin ada teman-teman yang crypto lover gitu ya, yaitu juga bukan dikatakan sebagai investasi tapi lebih kepada spekulasi atau lebih kepada trending ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih banyak. Mohon mungkin waktunya mungkin disambung dengan pembicara yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah ya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pertanyaan nanti kan akan digabung di akhir ya, Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Saparwan. Untuk waktunya saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suminita sebelumnya. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Dr. Suminita, alokasi aset. Memang kadang kita bisa mengelola perusahaan, tapi malah mengelola uang sendiri aja kita nggak bisa. Nah, kalau di sini saya lebih cenderung pengelolaan bisnis, topiknya strategi procurement management. Seperti mungkin sudah banyak melihat Bapak Ibu, ya. Nah, kurang lebih definisinya sama, ya. Banyak sekali definisi mengenai procurement, tapi intinya adalah seleksi bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber bahan untuk produk, kemudian memilih yang terbagus di antara yang lain, itu juga harganya. Nah, di dalam bisnis ini banyak sekali, baik di bisnis maupun di akademisi ini banyak sekali istilah-istilah, tapi aktivitasnya hampir sama.
waktu saya kuliah dulu istilahnya masih pembelanjaan. Berkembang kemudian ada istilah pembelian. Di perusahaan bisnis itu kadang ada istilah purchasing, ada procurement, ada pengadaan bahan, ada material management, ada logistik management, supply chain management. Tapi aktivitasnya hampir semua sama, hampir mirip-mirip, beda-bedanya tipis sekali. Kembali ke procurement, Bapak Ibu, dengan saat ini kan banyak perusahaan yang sedang juga berkembang. Beberapa perusahaan itu dari PT banyak berkembang menjadi grup, banyak berkembang menjadi holding company, sehingga seringkali head office-nya itu berada di kantor Jakarta, tapi operasionalnya di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sama-sama di Jawa pun kadang-kadang sudah ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya. Tentunya ini memerlukan penanganan tersendiri. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana lebih dalam tentang procurement itu, kenapa sih kita harus tahu tentang procurement dan apa pentingnya gitu. Jadi di dalam perusahaan itu kan yang sering alokasi dana yang sering keluar itu satu melalui cash, kemudian yang kedua melalui pengadaan bahan. Nah, kita di sini berbicara bahwa alokasi dana yang melalui pengadaan bahan. Nah, di sini kalau kita tidak berhati-hati itu bisa emborosan, bisa banyak menimbulkan kerugian. Nah, dengan kita belajar procurement itu diharapkan bisa menekan efisiensi, bisa mempercepat siklus proses waktu dengan perbaikan kualitas bahan, kemudian akses produksi yang lebih bagus. Bapak Ibu, hal yang perlu kita tahu tentang kalau kita mau berbicara perspektif berbicara procurement, kita harus berpikir jauh ke depan. Apa sih procurement itu? Nah, ini ada yang harus dipikirkan. Pertama adalah bagaimana proses meminta bahan, yaitu masing-masing unit operasional harus tahu proses permintaan bahan. Nah, kemudian yang kedua, bagian procurement harus bisa mencari sumber-sumber dananya, sumber-sumber supplier, sumber-sumber pemasok. Kemudian bagian procurement juga harus tahu bagaimana melakukan negosiasi. Nah, baru mencari mana yang terbaik, yang terbagus untuk bisa membuat PO. Nah, di sini nanti kita ada prinsip-prinsip pembelian. Nah, kalau sudah karena tanda deal daripada pembelian itu adalah terbitnya PO. Nah, yang berikutnya harus bisa memonitor bagaimana penerimaan barang atas pesanan yang kita buat. Kemudian bagaimana proses tagihan pembayaran. Ingat, di pembelian bukan membayar, yang membayar adalah bagian keuangan. Yang menerima pun bukan bagian pembelian, yang menerima adalah bagian pergudangan logistik. Jadi proses procurement seperti itu. Ini perspektif kedua, perspektif procurement. Nah, untuk mewujudkan perspektif tadi, ada biasanya diwujudkan dalam bentuk dokumen. Ada mulai EPP, beberapa perusahaan kadang PP dirangkap sama STP, kemudian surat-surat penawaran, tidak harus mesti dari perusahaan, bisa juga dari supplier, kemudian hasil dari beberapa tawaran harga dari supplier kita buat reka perbandingan harga, mana yang paling menguntungkan di perusahaan kita baru terbitkan PO. Nah, kemudian kita monitor berita acara penerimaan barang dari gudang, kemudian setelah barang kita terima, kita baru proses tagihan pembayarannya. Yang membayar bukan bagian procurement. Terakhir adalah setiap PP, PO, maupun penerimaan barang kita harus bisa membuat laporannya.
yang biasa disebut laporan outstanding. Bapak Ibu, biasanya untuk strategi yang pertama kita harus kelola organisasi kita dulu. Ini salah satu bagian departemen operasional, ya, kita bentuk dulu. Seperti di organisasi bisnis kan ada beberapa departemen, accounting dan audit, marketing. Nah, ini hanya procurement hanya salah satu dari departemen operasional. Kemudian kita bisa bagi wilayah-wilayahnya tergantung luas wilayah atau besar kecilnya company kita. Jadi di mana unit-unit operasional kita tersebar di seluruh Indonesia. Kalau memang di Sumatera ada, bentuk sendiri yang menangani Sumatera, bentuk sendiri yang menangani Kalimantan, bentuk sendiri yang menangani Sulawesi dan seterusnya. Jadi organisasi internal perusahaan kita tata dulu supaya tidak tumpang tindih. Nah, ketika sudah memulai aktivitas, kita harus bisa klasifikasikan tadi, alokasi asetnya tadi harus dipisahkan dulu. Mana yang bisa kita kasih otoritas di unit operasional yang bisa melakukan pembelian sendiri. Kemudian mana yang tidak boleh dilakukan oleh unit operasional. Nah, biasanya kita pisahkan antara kapital dan non kapital. Kapital ini yang nilainya yang besar, material, gitu, kita harus tarik ke pusat karena berisiko pada alokasi dana yang besar. Non kapital kita juga harus lihat juga. Jadi kita harus bisa, tidak semua harus ditarik ke pusat. Gitu. Mungkin untuk barang-barang yang sifatnya bisa dilakukan di daerah dengan biaya transport yang lebih murah, yang lebih rendah dengan harga yang lebih murah, bisa aja mungkin kita otorisasikan ke unit-unit operasional. Tetapi tetap harus melalui tersentral dulu, minta persetujuan karena supaya pengeluaran atau pengadaan bahan itu tetap terkontrol. Tidak bisa langsung mereka mau beli. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, di kapital sendiri juga harus kita klasifikasikan juga. Mana klasifikasi kapital yang sesuai kapitalnya itu. Nah, non kapital juga kita bisa pisahkan juga sehingga kita bisa memudahkan kita untuk melakukan otoritas persetujuan. Prosedur harus kita tetapkan dari mulai unit operasional ke jenjang berikutnya sampai ke tingkat head office procurement. Gitu. Harus kita buatkan bagaimana proses permintaan yang dari unit operational, yang untuk lokal dan atau mungkin yang untuk pusat juga. Yang lokal gambarannya misalkan di unit operasional seringkali terjadi kunjungan instansi pemerintah. Nah, itu enggak. Kalau mereka harus menjamu makan, konsumsi, membuat menginap hotel, itu enggak perlu lewat pusat gitu. Silakan langsung belanjakan konsumsi. Contohnya kalau lokal itu. Tapi kalau yang bisa di planning, bisa dibudgetkan, itu semua harus lewat pusat. Nah, supaya terkontrol tadi, supaya tujuan daripada perusahaan meningkatkan untung dengan menekan biaya itu bisa tercapai. Bapak Ibu, nah masuk kepada purchase order-nya, penerbitan order. Nah, di sinilah sebenarnya tanda deal. Nah, ini kita harus punya perspektif, harus yakin bahwa SPP yang diminta oleh para unit-unit operasional ini sudah terseleksi gitu. Jadi kita membuatkan PO itu benar-benar ada dasar SPP-nya karena di SPP itu juga harus sudah melalui SOP gitu. Harus misalkan memang barang di gudang stok kosong sudah ditandatangani. Nah, seringkali itu operasional di unit itu kita main potong gitu, langsung telepon, tolong besok beli ini, tolong besok beli ini. Nah, itu yang harus dihindari. Gitu. Itu yang membuat banyak kebocoran gitu. Artinya selalu dengan kata urgent, mendesak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau atas dasar PPP yang sudah
yang sudah kita tangani, kita kelola, kita berbuat rekap perbandingan harga. Artinya kita melakukan nego-nego dengan pemasok, dengan supplier, dengan mitra kerja kita, mana harga yang paling terjangkau dengan barang kualitas yang bagus, dan sehingga tetap kembali pada mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Nah, baru bisa kita terbitkan PO. Dalam rangka untuk menerbitkan menunjang prinsip supaya wawasan seorang procurement itu basicnya adalah satu, yaitu the right quality. Barang yang dibutuhkan benar-benar sesuai yang diinginkan oleh operasional, oleh produksi, gitu, harus bermutu, gitu. Kemudian jumlahnya ada, gitu. Jangan ini nanti dikirim sebagian juga nggak bisa seperti itu, akan mengganggu operasional. Dan terpenting lagi adalah waktu, benar-benar sesuai yang diharapkan. Dan lokasi ini berpengaruh, di mana kita mengambil dan di mana mereka bisa mengantar sampai ke tempat kita. Dan yang terpenting adalah harga. Ini beberapa prinsip. The right quality, the right quantity, the right time, the right place, the right price, the right source. Sumbernya harus jelas. Ini yang selalu perspektif yang ada di dalam benak para procurement, gitu. Nah, kalau saya dulu kalau ngajar di kelas itu seringkali ini saya, karena kalau di S1 kan anak-anaknya masih muda-muda, masih perjaka. Kalau mau melamar cari orang itu gunakanlah prinsip ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembuatan PO seperti tadi katakan pada tanda jadinya itu, satu memang harus ada SPB, jadi jangan main, sekalipun kadang ada pimpinan tertinggi minta jauh di atas kita, direksi minta langsung belikan ini, tetap harus didukung dengan surat permintaan barang. Kemudian di dalam membuat sebelum melakukan penerbitan PO, kita benar-benar paling tidak diusahakan ada 3 supplier lah untuk perbandingan harga. Kemudian PO juga yang sudah bisa kita ini harus dimintakan persetujuan para pimpinan manajer jajaran direksi, gitu. Dan di dalam pengisian PO ini benar-benar memang kita stok gudang sudah memang tidak ada. Kemudian memang ada permintaan, kebutuhan permintaan, jadwalnya jelas, dan planningnya memang ada. Nah, artinya di dalam master plan atau di dalam rencana kerja atau budget memang ada. Nah, sehingga terancana, gitu. Nah, kadang seringkali penulisan itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Nah, itu harus yang sebelum terbit harus jelas semuanya. Baik spesifikasi barang, merek, part number, kuantitas, posisi, saldo terakhir gudang, kode barang, dan sebagainya itu harus jelas semua, gitu. Dan yang terpenting lagi, semua pejabat yang terkait itu bertanggung jawab, bertanda tangan. Seringkali kadang-kadang kalau di operasional itu banyak sekali barang-barang numpuk di gudang, kemudian ada mencari selamat. Ini pesanan order dari orang pimpinan-pimpinan terdahulu, waduh Pak. Karena di perusahaan biasanya seringkali terjadi mutasi ketika barang masuk tidak ada yang memfollow up, akhirnya tidak guna, gitu. Dan mempunyai kadang permintaannya masing-masing antar masing-masing unit pimpinan di operasional itu kadang-kadang tidak sama, gitu, sehingga terjadi banyak barang-barang yang persediaan yang dibutuhkan menumpuk. Nah, Bapak Ibu, proses seperti yang tadi, yang perspektif tadi harus didukung dengan administrasi, yaitu mulai SPB, kemudian surat-surat penawaran, kemudian surat rekap perbandingan harga. Ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi saja. Kemudian baru terbit PO. Nah, jadi kapan waktunya, gimana harganya, ini prosesnya, gitu. Ada juga seringkali barang-barang yang tidak tersedia di lokasi unit operation, tapi memang harus melalui pengirimannya melalui kantor pusat.
misalkan pengadaan barang-barang yang dari luar negeri, nah ini di dalam pengirimannya juga harus hati-hati, harus terkontrol apabila penerimaan barang itu melalui kantor pusat. Nah itu harus pengepakannya, gitu. Kemudian dokumennya, siapa ekspedisinya, itu harus termonitor juga apabila pengiriman barang melalui kantor pusat. Bapak Ibu, beberapa apa yang harus kita tahu di dalam mengendalikan PO, ya, terutama satu fisik misalkan, ini harus benar-benar dicek kuantitasnya sebelum melakukan pemberitahuan bagi beberapa jumlah stok yang ada di gudang, kemudian jumlah anggarannya, kemudian benar-benar real kebutuhan di lapangan. Seringkali unit operasional itu misalkan setahun kebutuhannya 2, tapi dia kadang minta sampai 3, 5, ya, dilebih-lebihkan gitu. Alasannya untuk cadangan. Mereka tidak banyak yang tidak mau tahu bahwa uang ini yang nggak boleh berhenti gitu, harus berputar terus. Nah kalau kontrol kedua yang PO misalkan mengenai kualitas, ya kita harus ada contoh, harus ada sampel. Kalau mungkin dalam bentuk spare part kita bisa kirimkan contoh, kita panggil teknisi apakah barang seperti ini yang dibutuhkan itu supaya jangan sampai salah, udah dikirim sampai tempat salah barangnya gitu, atau barangnya tidak seperti yang diharapkan, yang diinginkan. Kemudian yang perlu dikontrol lagi adalah harga. Makanya tadi paling tidak harus ada beberapa perbandingan supplier. Nah, kemudian kita juga cek harga kita di budget kita. Yang lain-lain seperti waktu ekspedisi, kemudian lokasi source sumbernya, kemudian proses pembayarannya kita juga bisa mengendalikan. Jangan sampai supplier sudah memenuhi apa yang kita inginkan tepat waktu, giliran mereka nagih pembayaran kita sendiri tidak ada greget, sehingga akhirnya di kemudian hari membalik sama kita ketika kita minta pengadaan barang lagi, supplier juga ogah-ogahan, yang kemarin aja belum dibayar, kau minta lagi. Ini yang seringkali procurement ini hanya minta-minta, barang datang sudah, jadi kadang-kadang lalai, tidak memperhatikan hak supplier. Dalam hal pembayaran, nah itu harus jelas ya, supaya jangan sampai barang belum diterima sudah terjadi pembayaran. Seringkali kadang-kadang organisasi yang besar kita di kecolongan, ada karena kedekatan supplier sama procurement gitu kan, sambil pengiriman barang berjalan, supplier melakukan tagihan, proses keuangan tidak kalau keuangan prinsipnya sudah ada PO, ada tanda terima barang, ada bukti yang mendukung, bayar. Nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, prinsipnya barang datang baru selesai proses pembayaran. Berikutnya adalah umumnya kalau pembayaran diusahakan, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah biasanya partai-partai besar kan pembayarannya bisa menggunakan cek atau menggunakan giro. Kemudian ini contoh sampel proses tagihan pembayaran. Nah, dalam mendukung procurement, kalau cara-cara klasik ya, yang itu untuk supaya pengadaannya lebih efektif, banyak sekali metode-metode yang digunakan. Itu metode EOHI, metode reorder point, seperti stok, just in time, sistem ABC. Metode EOHI itu mempertimbangkan harga dan transport, lokasi jarak jauh. Sedangkan reorder point itu biasanya kalau barang stok misalkan ditentukan barang kebutuhan dalam setahun 10, tapi misalkan kalau tinggal 3 harus pesan lagi, itu sampai 3 pesan lagi, 10 lagi gitu. Nah itu seperti itu.
Kemudian safety stock itu hampir sama dengan reorder buying, tapi safety stock itu biasanya mencadangkan, selalu ada stok lebih, jangan sampai kosong gitu. Just in time. Nah, kalau just in time ini biasa dilakukan kalau unit-unit operasional itu kalau dekat-dekat, misalkan kalau kantor pusatnya Jakarta, operasionalnya di Bekasi, di Tangerang, nah itu kita nggak perlu nyetokkan, nggak perlu reorder point gitu. Hari ini habis, kira-kira dalam seminggu habis, kita bisa minta bantuan procurement, tolong minggu depan tanggal sekian kita butuh barang sekian. Jadi kita enggak artinya kita minta sesuai kebutuhan pas waktunya. Jadi nggak perlu bikin stok penyimpanan barang di gudang, persediaan di gudang nggak perlu lama. Tapi kalau metode reorder buying seperti stok itu kalau lokasinya seperti pada permasalahan tadi, yaitu berada di luar pulau, jauh dari lokasi sumber-sumber pemasok gitu. Sistem ABC ini kita tentukan, misalkan itu kelompok yang sering dibutuhkan, kemudian B misalkan yang sedang-sedang, C itu kelompok yang jarang dibutuhkan. Nah, itu kita hitung sehingga kita bisa tahu kebutuhan masing-masing, rata-rata per tahun kebutuhannya berapa. Itu banyak sekali metode-metode untuk melakukan pengadaan bahan gitu. Walaupun realnya ini kadang-kadang orang-orang operasionalnya karena dalam segi manajemen planning ini kadang-kadang lemah, mereka seringkali kadang-kadang pas habis baru minta, mendekati habis baru minta. Jadi kadang-kadang tidak melakukan metode-metode jauh seperti ini gitu, tidak menerapkan ini. Mereka stok habis baru mereka minta ke pusat gitu. Nah, berikutnya adalah yang seringkali terjadi di lapangan itu kadang-kadang pengiriman tidak sesuai dengan spesifikasi PO yang sudah diterbitkan gitu. Jadi kadang-kadang kemasannya sudah betul tapi begitu dibuka ininya berbeda isinya. Kemudian pengiriman barang juga tidak tepat waktu gitu. Tidak sesuai yang kita jadwal yang kita butuhkan gitu. Kemudian ada beberapa alasan-alasan yang lain, misalkan kondisi cuaca dan sebagainya. Ada lagi masalah di lapangan, banyak SDM procurement tidak mengetahui sistem company bisnis, jadi mereka nggak tahu kebutuhan spare-part yang di lapangan gitu. Jadi makanya seringkali orang procurement ini harusnya direkrut dari basic manajemen orang manajemen yang sudah paham tentang procurement secara prosedur, tapi karena ketidaktahuan masalah teknik, kadang-kadang orang-orang teknik yang direkrut menjadi bagian procurement supaya ketika ada pengadaan bahan spare part itu tidak salah ini. Nah, ini kadang-kadang kelemahan SDM di procurement seperti itu. Kemudian ada ongkos transport yang tiba-tiba, gitu, misalkan kenaikan BBM dan sebagainya. Bapak Ibu, terakhir yang seorang orang procurement itu harus bisa membuat laporan. Kalau bagian keuangan membuat laporan kas bank, permintaan dana, operasional dana, tanggung jawaban dana, kalau bagian accounting membuat laporan keuangan, kan? Kalau bagian personalia harus membuat kependudukan, begitu juga bagian procurement, dia harus bisa membuat laporan kebutuhan SPB berapa, yang diterbitkan PO-nya berapa, yang sudah terrealisasi berapa, yang masih outstanding berapa, itu setiap bulan harus termonitor, setiap saat harus termonitor. Nah, ini banyak sekali kelemahan di orang administrasi tidak sampai di sini, hanya memonitor. Intinya kalau sudah pesan barang sudah dipenuhi, bayar selesai, tapi laporannya tidak dibuat cantik, hanya di file gitu. Itu saya mau tahu berapa SPBO yang sudah
terbit bulan ini dan yang sudah realisasi bulan ini nggak bingung juga, sehingga semua file dibukai semua. Nah ini sangat tidak praktis gitu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Sapruan. Selanjutnya selanjutnya Bapak Billy Joseph, untuk waktunya dipersilahkan. Pak Billy. Atau mungkin kita ke Ibu Ana dulu kali ya, Bu? Boleh. Udah. Bu Ana, untuk Ibu Dr. Ana Wulandari dipersilahkan. Terima kasih Pak Mas Guntur. Udah kelihatan belum Mas Guntur? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing mengenai Human Resource Scorecard yang berbicara tentang orang, strategi, dan kinerja. Sebenarnya seminar ini tuh ingin menggabungkan yang namanya value chain dari Porter, Pak. Jadi tadi ada Pak Sunita berbicara tentang aset, infrastruktur. Kemudian ada Pak Sapruan berbicara tentang procurement, dan seharusnya ada Pak Billy duluan, baru saya di penutup di Human Resource Management. Saya lama-lama memaklumi bahwa Human Resource Management itu ternyata bidang yang menarik ya Pak, karena hanya bidang ini yang berhubungan dengan manusia, karena manusia itu kan ada cipta rasa dan karya ya, jadi lebih susah berhubungan dengan manusia daripada dengan mesin. Kalau dengan mesin kan dia nggak punya pengen, dia nggak punya protes, jadi lebih gampang. Tapi kalau berhubungan dengan manusia itu harus pintar mengolah rasa, dan sebangkrut apapun sebuah perusahaan, apabila dia memiliki SDM yang tangguh, dia pasti akan bisa bangkit lagi. Oleh karena itu, di dalam sebuah balance scorecard, ini Human Resource Scorecard ini sudah banyak yang membahas, jadi ada bukunya juga. Jadi di dalam balance scorecard Kaplan Norton ini, SDM itu ada di bawah, ada di learning and growth. Sedangkan yang internal business process itu manajemen operasi, yang customer perspective itu adalah manajemen pemasaran, dan financial perspective itu adalah manajemen keuangan. Sehingga dari sini, ya tadinya saya agak bingung kenapa kok di MM banyak yang ngambilnya konsentrasinya SDM ya. Tapi ternyata ujung tombak keberhasilan sebuah perusahaan itu, landasan fondasinya itu adalah SDM. Berada di bawah ini yang learning and growth. Saya kembali ke itu sebentar ya Bapak Ibu, bahwa Human Resource Scorecard ini adalah pecahan dari balance scorecard, atau dia lebih spesifik lagi, menjurus, sehingga didefinisikan sebagai sistem pengukuran sumber daya manusia strategik yang mengukur. Satu ya, mengukur. Selain mengukur, dia akan bertujuan untuk mengelola. Kalau sudah dikelola, nanti ada feedback, sehingga nantinya akan dapat ditingkatkan peran strategik dari Departemen Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, kadang-kadang saya sering bertanya, apa bedanya strategi SDM dan SDM strategik? Nah, ini. Kalau SDM strategik itu levelnya manajemen strategik. Kalau strategi sumber daya manusia itu
levelnya masih ada di membuat fondasi ya, membuat fondasi di learning and growth itu adalah strategi sumber daya manusia. Tapi kalau MSDM strategik itu ada di manajemen strategik, helikopter view lah kalau kita ngomong kadang. Apa sih untungnya kita mengimplementasikan Human Resource Scorecard? Karena Human Resource Scorecard itu memberikan kontribusi pada pencapaian visi misi perusahaan. Karena tadi kan jangan lupa pertama itu dia adalah mengukur. Kemudian yang kedua itu adalah memampukan manajemen SDM dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan nilai yang dikontribusikan. Karena kan perusahaan itu harus punya efisiensi. Apa itu efisiensi? Yaitu biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil dari nilai yang dikontribusikan. Atau sebaliknya, kalau dibalik ya nilai yang dikontribusikan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan lah itu. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran hubungan sebab akibat. Karena di dalam balance scorecard itu ada yang namanya leading indikator dan lagging indikator. Apa yang menjadi sebab sehingga itu belum ini nggak pindah ininya PPT-nya. Oh, siap Pak, siap. Kalau gitu aku pakai ini aja. Pakai ini aja ya Pak. Udah pakai ini aja ya Pak ya. Nggak usah pindah ya. Nggak usah slideshow ya. Boleh Bu, nggak apa-apa. Maaf. Ya Pak, tadi saya pengen cerita ini tadi ya bahwa kita itu ini sudah dibahas oleh bapak-bapak yang awal. Ini pengertian dan ini manfaat keuntungan adanya Human Resource Scorecard. Dan itu memberikan lagging dan leading dan lagging indikator. Kalau yang di bawah ini learning and growth sama internal business process ini adalah leading indikator, sedangkan yang di atas ini adalah lagging. Kalau yang bawah itu sebab, kalau yang atas itu akibat. Terus yang keempat, Human Resource Scorecard itu juga memampukan profesional SDM dalam mengelola tanggung jawabnya yang strategis sebagai pembuat strategi. Kemudian yang kelima, dengan adanya balance scorecard dalam hal human resource ini akan membuat organisasi itu fleksibel dan mudah untuk berubah. Karena apa? Tujuan perusahaan itu pasti adalah sustainable competitive advantage, keunggulan bersaing dalam jangka panjang, yang ditempuh dengan cara memaksimalkan kontribusi SDM terhadap tujuan organisasi. Sehingga nanti akan menciptakan value bagi organisasi. Gitu ya. Kemudian ini adalah dasar dari awal Kaplan Norton adalah balance scorecard yang asli, Pak. Dari balance scorecard yang asli ini muncul banyak sekali balance scorecard turunannya. Jadi ada SDM scorecard atau human resource scorecard, ada operational scorecard, ada marketing scorecard, dan ada financial scorecard. Nah, saya baru ingin berbicara yang ini, Pak. Jadi mengenai human resource scorecard. Kalau kita browsing di internet ya, ada banyak cara perusahaan untuk membuat human resource scorecard. Jadi yang di learning and growth ini dia pakai mengenai kapabilitas, kemampuan. Ada juga yang meletakkan di learning and growth ini adalah sistem informasi, human resource information system. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi antar karyawan, sistem informasi di dalam perusahaan. Sedangkan di dalam internal business prosesnya human resource, dia punya rekrutmen proses, ada strategic employee kompetensi, ada best talent management, ada performance management system. Sehingga nanti diharapkan customer-nya, yaitu karyawan, nanti akan puas. Jadi ada employee satisfaction dan ada positive work environment. Akhirnya nanti diharapkan produktivitas, inisiatif, ROI, return on investment per karyawan, dan long-term stakeholder value. Sebenarnya saya lebih senang kalau stakeholder ya, karena stakeholder itu semua orang yang berhubungan dengan perusahaan ini. Kalau shareholder kan
hanya pemegang saham saja. Sedangkan karyawan kan termasuknya stakeholder. Ini tipe 1. Ada orang yang perusahaan yang membuat human resource scorecard model seperti ini. Ada juga yang model seperti ini. Jadi ada yang menciptakan kompetensi, teknologi, dan iklim itu sebagai baseline-nya, sebagai learning and growth. Internal business prosesnya ada mengenai bisnis partner, bagaimana berpartner dengan bisnis unit lainnya. Partner with business units, another business unit. Kemudian ada yang di customer ini pasti tentang kepuasan konsumen deh, karena kepuasan konsumen di sini adalah karyawan, berarti kepuasan si karyawan di dalam perusahaan. Sehingga nanti diharapkan maximize return on employee. Ini juga bisa ada perusahaan yang bikin kayak gini. Ada juga contoh yang seperti ini. Dia berbicara mengenai apa Pak ini? Ini sepertinya agak dibolak-balik. Dia tidak konsisten bahwa yang bawah itu adalah learning and growth. Jadi kalau konsisten dari bawah learning and growth, pasti pertama yang ini dulu ya, hire more qualified professional. Kemudian di atasnya ada internal business process, decrease lead time, dan more attractive employer. Kemudian ada innovative organization sector, baru decrease recruitment cost. Ada juga yang nulisnya seperti ini. Mungkin salah satunya di bawah ada trainingnya. Kalau trainingnya bagus, maka kompetensinya bagus. Kompetensinya bagus, maka ada workforce productivity, ada motivation. Kalau ininya bagus, maka human resource budgeting-nya bagus. Sehingga return on investment pada karyawan ini stabil, meningkat. Ada juga yang membuat bentuk seperti ini. Ini adalah apa ya ini ya? Ini nih, workforce capacity itu yang bawah dulu, learning and growth. Kemudian proses efisiensi itu internal business process. Ini adalah customer satisfaction itu untuk kepuasan karyawan. Kemudian yang di sini adalah financial cost per hire untuk karyawan. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi variasi bentuknya banyak Bapak Ibu. Apakah hanya human resource balance scorecard saja? Enggak. Kita boleh loh ngomongin tentang leadership scorecard, tentang recruitment scorecard, tentang selection scorecard, training scorecard, boleh, motivation scorecard. Kita itu berada pada ilmu sosial, di mana 1 tambah 1 tidak selalu menjadi 2. Kita boleh bilang itu 11. Sehingga diperbolehkan banyak variasi di dalam ilmu ini, asalkan Bapak Ibu memiliki konsep berpikir yang masuk akal gitu. Contohnya, saya kalau punya bimbingan, karena bimbingan saya itu di manajemen strategik, di sini tetap ada balance scorecard. Tapi ketika dihubungkan dengan ISO, maka bisa dikatakan ini ISO dan balance scorecard menjadi ISO scorecard. Kalau dinamakan seperti nama pemiliknya ya, riwayat di scorecard gitu Pak. Kalau yang ini, karena ini tetap ada balance scorecard dan ada SWOT, karena ini yang bikin Pak Baihaqi, bisa aja dikatakan bahwa ini Baihaqi scorecard. Jadi dengan ilmu ini kita bisa berimprovisasi lah. Dengan membuat sebuah matriks mungkin yang 4x4, 2x2, 3x3 itu, sehingga kita bisa banyak variasi di dalam ilmu ini. Kalau di ilmu pasti kan selalu harus 1 tambah 1, 2. Tapi kalau di ilmu sosial banyak variasi dengan nama yang berbeda. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ana Wulandari. Selanjutnya Bapak Dr. Billy Joseph Anis. Bapak Billy. Halo Pak Billy.
Bapak Ibu peserta webinar, setelah Pak Billy nanti akan saya share untuk absen ya. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan langsung via email masing-masing. Pak Billy. Ya, sepertinya Pak Billy ada gangguan koneksi jaringan itu Pak, karena di jalan tadi beliau. Apa tanya jawab dulu Mas Guntur sambil nunggu Pak Billy. Oke, boleh. Boleh untuk Bapak Ibu peserta webinar kita masuk ke sesi tanya jawab maksimal 2 orang ya Bapak Ibu. Karena mengingat waktu juga sudah menjelang pukul 15. Silakan Bapak Ibu. Halo, siang Pak. Siang Pak Guntur. Ya, silakan Pak Bayhaki. Oh iya. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak Sunita, Pak Capuan, Ibu Ana. Jadi saya tertarik karena saya memang mendalami yang dipaparkan Bu Ana ya terkait balance scorecard yang di human resource Pak ya, terkait dengan manpower ya. Dari situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya bisa dilakukan scaling gitu ya. Strategik itu bisa di scaling ke scope yang lebih kecil ya Bu. Artinya kalau di awalnya kami diajarin bahwa itu level company itu. Ternyata tadi setelah Ibu jelaskan itu bisa di level human resource itu. Bahkan ini mungkin ya jadi peluang kita juga untuk leveling ke level operasional misalkan. Operasional katakan di production itu, bikin scorecard production gitu. Atau bukan bisa juga bikin scorecard di procurement gitu. Tinggal aspek-aspek targetnya itu di yang paling tingginya di aspek finansialnya apa itu kan bisa di grouping. Jadi ini menjadi kesempatan kita untuk mendevelop strategik di bagian kita masing-masing gitu. Ya, jadi ya terima kasih Bu Ana. Jadi pertanyaan saya itu apakah statement saya bahwa kita bisa mengembangkan di level yang lebih kecil itu level fungsional, divisi, departemen atau bahkan section itu terkait manajemen pengukuran kinerja itu dengan scorecard itu bisa dilakukan itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Bayhaki, saya pengen sharing di acara ini tuh, maksud saya gitu Pak. Jadi ternyata nggak cuman balance scorecard polos loh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berkreasi dengan kemampuan Bapak Ibu di tempat kerja, ya juga bisa. Seperti kata Bapak tadi ada aset balance scorecard, aset scorecard, mungkin ada procurement scorecard, ada teknologi IT scorecard. Jadi seperti Pak, saya tuh mengibaratkan yang namanya sesuatu yang berbeda itu kan namanya diferensiasi ya Pak. Tapi ada juga loh yang ngomong bahwa itu namanya samudra biru. Sama Pak, namanya itu intinya ya membuat sesuatu yang berbeda, diferensiasi. Tapi biar agak berbeda, saya bikin jadi blue ocean gitu. Jadi satu kalimat dengan redaksional yang berbeda. Dan itu sudah jadi teori loh Pak. Jadi cuman Bapak membuat Bapak mengungkapkan procurement scorecard itu pun tadi saya pikir wow gitu. Ada sesuatu yang baru yang mungkin Bapak bisa berikan pada perusahaan di mana Bapak bekerja. Karena pada dasarnya saya menyadari bahwa saya ini kan ngertinya tentang dunia akademis ya Pak. Sedangkan Bapak kan lebih ke praktisi. Sehingga kalau praktisi yang kuliah lagi itu pasti akan lebih powerful daripada yang dosen-dosennya kayak saya ini. Ya, semoga acara hari ini bisa bermanfaat lah untuk Bapak. Setidaknya membuka wawasan bahwa ada yang bisa lebih detail loh gitu. Seperti yang Bapak katakan tadi ada procurement scorecard ya. Insya Allah kalau Bapak bikin akan menjadi namanya ya teorinya Bapak sendiri no. Bayhaki scorecard mungkin apa
teori Baihaqi apa. Ya, semoga anulah ilmu yang Bapak dapat ketika kuliah di MMM dapat diterapkan di perusahaan. Itu Pak, matur nuwun. Ya, bagaimana Pak Bayaki? Sudah cukup Pak? Baik, cukup. Terima kasih. Bu Ana. Kalau gitu, kalau sudah cukup saya lanjut ke Pak Dr. Billy ya, Bapak Ibu semua. Kebetulan Alhamdulillah Pak Billy sudah ada di rumah, sepertinya tadi sedang di perjalanan. Pak Billy, untuk waktunya saya persilahkan Pak. Terima kasih ada Bu Kapolri, Pak Guntur juga sebagai moderator, dan Pak Saprawan, ada juga ada Dr. Sunita dan rekan-rekan. Oke, mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin ada sedikit gangguan teknis. Mungkin saya silakan Pak Guntur, mohon diteruskan dulu. Mohon maaf. Baik Pak, mungkin dari Bapak Ibu semua ada satu pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, silakan. Sebelum kita ke Pak Billy lagi. Mas Guntur, tadi ada Ya. satu bimbingan saya yang ketinggalan, namanya Ari Scorecard. Ini yang bikin Pak Ari, sama iya. juga. Ya, mumpung ada Pak Ari ini, ini karya dari Pak Ari. Terima kasih. Siap, Bu. Mungkin saya akan share itu kali ya, Bu. Absen dari sekarang aja ya, Bu. Oh iya, boleh. Untuk absen saya share di pesan ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lah, cukuplah. Wes, nggak ada Mas Guntur. Ya. Kalau nggak ada paling dipersilakan untuk melakukan absen terlebih dahulu aja. Ya. Absennya sudah saya share di pesan, di chat. Bapak Ibu, ini sekalian, ini mungkin semester terakhir Pak Musa ada di tengah-tengah kita. Pak Billy udah bisa? Udah bisa belum? Ya, silakan saja Bu Kaprodi. Mungkin gangguan lagi ngikut. Biasanya saya bisa terfasilitasi, cuman karena tadi kecepatan juga sama waktu dan perjalanan juga ya. Sekarang masih di hotel sih, lagi pas lagi nih, holiday. Ini terakhir sambil kita ngisi absen, ini semester terakhir Pak Musa ada di tengah-tengah kita di MMUPB. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak untuk kami di sini yang masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Kaprodi, Bapak Dr. Sunita, Bapak Dr. Billy, dan teman-teman semua, mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya menyampaikan mohon maaf, mohon izin, mohon pamit. Kita mau kembali ke kampung karena ada alasan keluarga yang tidak bisa kita tinggalkan, sehingga untuk sementara
saya perlu istirahat dulu dari dunia akademisi sampai kondisi memungkinkan untuk kembali lagi ke dunia akademisi. Sekiranya dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar, ada yang kurang berkenan, ada yang tidak berkenan, saya dan keluarga menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya. Saya berharap, saya berdoa, khususnya Universitas Pelita Bangsa, program Magister Manajemen tetap jaya dan alumni-alumninya tetap kuat, tetap kompak. Keterbatasan daya ingat saya mungkin di jalan, kalau saya kita ketemu, tolong dibantu diingatkan, karena ya kita faktor usia. Sekali lagi mohon maaf, mohon keikhlasan, mohon doa restunya. Insya Allah besok sekalian Ibu, saya besok, kemarin saya sudah balik ke Demak Ibu, tapi ada anak-anak yang S1 itu rame minta tanda tangan perbaikan ujian, tanda tangan sidang skripsi, sehingga kemarin pagi saya harus balik lagi ke sini, ini tugas tanggung jawab moral. Besok pagi insya Allah saya kembali lagi ke kampung. Mohon izin Ibu, kemudian mohon izin Ibu juga untuk nanti menyampaikan pamitan saya share di grup, karena saya belum secara formal pamitan kepada teman-teman maupun sivitas akademika Universitas Pelita Bangsa. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musa. Terima kasih Pak Musa. Waalaikumsalam. Terima kasih deh, matur nuwun. Sudah ditutup Mas Guntur. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Musa. Semoga sehat selalu Pak. Rekan-rekan yang terbaik juga nih. Tapi kita akan tetap bertemu kok Pak. Ya. Amin. Untuk Bapak Dr. Billy sekarang sudah oke Pak, sudah siap untuk melanjutkan Pak? Silakan saja Pak Dr. bisa jadi saya mendengarkan saja sebetulnya yang untuk yang kemajuan teknologi. Atau gimana Bu? Kalau ya, sudah ditutup aja. Oke. Ya. Berarti untuk pertanyaan sudah selesai ya Bapak Ibu, untuk paparan materi juga udah selesai, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillah alamin, dengan berjalannya acara pada hari ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.